Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami banggakan, yang kami cintai, anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi yang kedua. Memang Pak Guru sengaja membuat konten video ini tidak terlalu panjang agar lebih mudah di dalam proses penguploadannya. Nah, selanjutnya Pak Guru tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk like dan subscribe serta bisa memberikan pertanyaan atau komentar di kolom komentar di bawah ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya Pak Guru menjelaskan tentang pengertian dan syarat-syarat dari penyembelihan. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menjelaskan bahwa di dalam penyembelihan itu ada rukunnya. Yang pertama ada orang yang menyembelih, kemudian yang kedua ada binatang yang disembelih, kemudian yang ketiga ada alat penyembelihan, dan itu syarat-syaratnya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru ingin menjelaskan bahwa di dalam proses penyembelihan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus berbuat ihsan. Jadi ada adabnya, berbuat ihsan kepada hewan yang kita sembelih. Jangan karena itu binatang itu mau kita sembelih, mau kita makan, kemudian kita perlakukan dengan tidak baik, misalnya diinjak atau disiksa atau disakiti atau diperlama proses pencabutan ruhnya. Itu jangan seperti itu namanya tidak berbuat ihsan. Di dalam Al-Qur'an di dalam sebuah hadis dijelaskan, innallah katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlatah wa idza dabahtum fa ahsinu dabha wal yuhidda ahadukum safratahu fayurih dabihatahu. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Jadi pisaunya ditajamin dulu, kemudian hewannya itu sebelum disembelih dilus-lus dulu, ditenangin dulu biar tidak stres. Kalau hewan itu disembelih dalam kondisi stres, ya itu biasanya berdampak kepada daging yang berdampak kepada dagingnya. Setelah mati dagingnya diolah itu jadi tidak baik dagingnya, misalnya dagingnya itu keras atau dagingnya itu amis, baunya tidak bagus atau cepat busuk. Itu pengaruh dari binatang itu sendiri. Ketika binatang itu stres, merasa tersiksa dengan proses penyembelihan, itu berdampak kepada daging yang dihasilkan. Jadi harus berbuat ihsan. Ya. Binatang yang dapat disembelih lehernya, yang dapat disembelih yang dalam kondisi normal itu dipotong urat tempat makanannya dan urat tempat keluar nafasnya. Jadi jalan makanannya, jalan nafasnya, kemudian urat nadinya kanan kiri ini harus dipotong. Sedangkan yang tidak bisa disembelih secara normal, ya tidak bisa disembelih lehernya, misalnya karena binatang itu binatang liar, buas, atau binatangnya itu jatuh ke dalam lubang yang sulit untuk proses penyembelihannya, maka bisa disembelih di bagian mana saja yang bisa membuat binatang tersebut rohnya hilang, bisa membuat binatang tersebut mati. Seperti itu. Kemudian dalam kondisi normal ketika kita menyembelih binatang itu harus dibaringkan lambung kiri itu ada di sebelah bawah. Kemudian kita memegang pisau dengan tangan kanan, ya,
kemudian kepala hewannya tersebut kita tahan, kita pegang dengan tangan kiri ya, atau dipegang dibantu sama yang lain untuk agar supaya mudah dalam proses penyembelihan. Itu tata cara berbuat baik terhadap binatang yang mau disembelih. Kemudian kewajiban apa saja di dalam proses penyembelihan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah hendaknya binatang itu dipotong pada pangkal leher. Pangkal leher sini. Jadi bukan di sini di pangkal lehernya dipotong. Yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang, yaitu jalan nafasnya. Ini ada tenggorokannya, jalan nafasnya. Kemudian selain tenggorokan ya, juga jalan makanannya. Nah, walaupun jadi satu, tapi di dalam tenggorokan ada jalur nafas sendiri, jalur makanan sendiri, itu sama-sama dipotong. Kemudian dua urat nadinya, kanan dan kiri. Ya, itu dipotong. Dan ketika memotongnya, ketika menyembelihnya itu menyebut asma Allah, yaitu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian selanjutnya ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan di dalam proses penyembelihan. Jadi sunnah ini kalau dikerjakan akan menambah afdolnya proses penyembelihan tersebut, sehingga akan mendatangkan pahala tambahan. Apa saja sunnah-sunnah di dalam proses penyembelihan? Yang pertama, binatang dihadapkan ke kiblat. Itu sunnah, menghadapkan kiblat itu sunnah. Kemudian menyembelih pada pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya itu lehernya panjang. Nah, ya. Hadis tersebut dimaksud agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta tenggorokannya cepat putus, jadi agak ke atas. Ya, karena memang ada binatang yang agak panjang lehernya, itu disarankan untuk agak ke pangkalnya. Ya. Kemudian menggunakan alat yang tajam agar bisa mengurangi kadar sakit, karena disembelih tentu sakit bagi binatang tersebut. Jadi kalau prosesnya cepat karena alatnya tajam, itu akan mengurangi kadar sakitnya. Kemudian memotong dua urat yang ada di kanan kiri agar cepat mati. Ya, kalau tidak sempurna misalnya diputus kerongkongannya, jalan nafas dan jalan makan, tapi dua uratnya tidak putus, itu proses kematiannya lambat dan terjadi penyiksaan terhadap binatang. Atau putus satu saja, itu binatangnya nggak segera mati. Kan ada binatang yang disembelih itu kemudian masih lari-lari, itu karena proses pemutusan urat nadi tidak berhasil gitu, sehingga binatang masih bisa melarikan diri gitu. Itu kasihan, tersiksa. Jadi kemudian selanjutnya binatang yang disembelih digulingkan, tadi yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, ke sebelah kirinya supaya orang mudah bagi yang menyembelih. Nah, jadi kalau rusuknya di sebelah kiri itu mudah sekali, tangan kanan megang pisau atau pedang, tangan kirinya megang kepalanya, sangat mudah. Tapi kalau terbalik jadi susah. Jadi kalau misalnya rusuk kanannya ada di bawah, itu tambah sulit menyembelihnya. Kemudian membaca basmalah itu ya, walaupun berteman itu ada yang berpendapat itu wajib ya, tapi ada yang berpendapat bahwa itu sunnah. Yang terpenting itu yang menyembelih itu orang Islam gitu. Tapi untuk kita kehati-hatian ya, sarannya orang Islam ya tetap orang Islam, dan juga orang Islam tersebut harus baca basmalah, itu lebih mantap gitu ya. Walaupun ada yang berpendapat ini sunnah. Kemudian membaca sholawat Nabi, mempercepat proses penyembelihan. Jadi kita juga harus ingat bahwa kita tahu syariat Islam itu juga karena jasa Nabi Muhammad, maka setiap kita berbuat baik ya alangkah baiknya kita juga membaca sholawat kepada beliau. Jadi kalau diruntut, misalnya kita runtut membaca, misalnya kita mau menyembelih binatang, maka kita bisa membaca dengan niat di awal dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita tambahi sholawat kepada Nabi ya, atau baca sholawat dulu, kemudian ketika eksekusi langsung Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu tidak apa-apa. Atau diberi doa-doa yang lain, misalnya agar supaya dagingnya enak dimakan, itu ada beberapa doa ikhtiar para ulama yang dengan harapan membaca doa tersebut akan menjadikan binatang yang disembelih dagingnya jadi
nikmat dan lezat. Misalnya membaca subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, seperti itu, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian proses penyembelihannya dipercepat sehingga tidak ada unsur penyiksaan. Kalau prosesnya cepat, hewan cepat mati, itu biasanya dagingnya akan nikmat, ya, akan enak dimakan, tidak amis, ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu dihindari atau dimakruhkan ketika proses penyembelihan. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat tumpul. Itu tidak sampai haram, tapi makruh, ya. Kemudian memukul binatang yang akan disembelih, mau disembelih patok dulu kepalanya, itu siksa dulu, dianiaya, itu makruh. Kemudian memutus lehernya, memutus sampai putus lehernya misalnya, itu juga makruh. Atau menguliti ketika binatang itu masih belum benar-benar mati, itu hal-hal yang harus kita hindarkan atau dimakruhkan di dalam proses penyembelihan. Demikian anak-anak, kita bertemu pada sesi selanjutnya, pada sesi yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.